Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sama, yaitu berupa kenikmatan sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah, iman serta Islam terutama, sehingga dengan nikmat ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah, yang tentunya kita berharap sholat Jumat kita kali ini dan seterusnya dan juga ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa Allah berkenan untuk menerimanya, yang kemudian nanti pada akhirnya akan menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita tinggalkan rutinitas yang tidak akan pernah tuntas, kesibukan-kesibukan duniawi, demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat sebagai momen untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adukan berbagai macam permasalahan hidup kita di hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di mimbar yang mulia ini saya dan khotib-khotib yang terdahulu saya yakin senantiasa untuk berwasiat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan yang benar, keimanan dan ketakwaan yang bisa menghantarkan kepada kehidupan kita yang bahagia, tidak hanya di dunia ini, terlebih-lebih nanti di akhirat kelak. Para jamaah rikullah, keimanan dan ketakwaan, terutama ketakwaan yang memunculkan, yang melahirkan al-imtisal al-amiri wajtinabun nawahi. Ketakwaan yang melahirkan sebuah menjunjung tinggi seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha dengan keras untuk berusaha meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga yang melahirkan al-khaufu minal jalil, takwa yang melahirkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita, segala ucapan kita, yakin para jamaah ada yang mengawasi. Oleh karena itu, orang-orang yang takut kepada Allah, insya Allah hidupnya akan senantiasa berhati-hati, berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berbuat. Karena orang takwa tadi al-khaufu minal jalil, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa yang melahirkan juga senantiasa, kenapa kita ini harus takut kepada Allah? Karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan kita, tidak ada perbuatan yang kita lakukan oleh seluruh anggota badan kita, kecuali di sampingnya ada malaikat yang mencatat, malaikat yang mengawasi. Oleh karena itu para jamaahullah,
Orang takwa orang yang hidupnya senantiasa berhati-hati. Karena seluruh apapun yang kita lakukan itu pasti nanti pada akhirnya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jauh-jauh hari Nabi pernah menegaskan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ingat para jamaah, takwa jangan hanya di dalam masjid. Kita bawa di dalam masjid, kita menjadi orang yang bertakwa. Sementara di luar masjid, ketakwaan kita hilang. Takwa itu harus berada dimanapun kita berada. Saat bekerja, saat berusaha, baik itu pedagang maupun pengusaha atau pegawai kantoran, takwa harus kita bawa. Sebab kalau kita tidak bawa, maka insya Allah kita akan tergoda oleh godaan syaitan. Oleh karena itu para jamaah, mudah-mudahan jamaah masjid Ridwan ini senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga Allah mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa bekal takwa harus kita persiapkan? Sebab Abu Bakar Siddiq dalam kitab Nasul Ibad beliau mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sabinatin. Siapa orang yang masuk kubur alias mati tidak membawa bekal, maka seolah-olah dia melintasi lautan tanpa memakai perahu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.